Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana memulai penelitian kualitatif. Untuk memulai penelitian kualitatif, itu kita tidak boleh atau hindari dulu mengambil tema. Karena kalau kita itu mengambil tema dari textbook atau dari beberapa referensi, maka itu namanya tidak alias etik. Jadi, apa itu etik? Etik adalah konsepsi atau norma yang dimiliki oleh peneliti, sehingga peneliti itu kemudian memiliki konsep-konsep, aturan, sudut pandang, persepsi, perspektif. Nah, itu adalah etik. Oleh karena itu, bagi peneliti kualitatif, saya kira tidak harus seperti itu. Nah, bagaimana? Pertama adalah kita harus memahami realitas psikologis yang ada di lapangan. Jadi, ibaratnya atau kasarnya itu kita tidak memiliki teori. Nah, itu jadi realitas psikologi yang di lapangan itu kita cari. Bagaimana kita mencarinya? Ya tentunya dengan wawancara, dengan observasi, dengan berbagai catatan-catatan lapangan yang banyak sekali kita kumpulkan dulu. Jadi jangan bikin persepsi dulu atau langsung mengajukan tema gitu. Misalnya temanya saya pengen meneliti tentang resilient. Nah, itu berarti kita sudah punya konsepsi yang mana kita tinggal mencari saja apa yang ada di lapangan tentang resilient. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif kita harus punya data dulu sebelum membuat sebuah tema psikologi, atau bahasa teman-teman itu mungkin variabel psikologi. Oleh karena itu ya kita harus berdiam diri atau tutup mata, tutup telinga. Maksud saya adalah kita tidak memberlakukan berbagai asumsi atau berbagai persepsi, berbagai tema-tema yang itu disukai oleh peneliti. Nah, itu nanti paradigmanya positivistik atau paradigmanya itu seperti paradigma kuantitatif. Jadi kita sudah punya konsep, kita baca trennya seperti apa, perkembangannya seperti apa, baru kemudian kita mencari data. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, satu realitas psikologis dari lapangan harus kita kumpulkan dulu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya tema, close dulu atau tunda dulu tema itu, barangkali nanti ada tema-tema khusus yang menarik yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya adalah menjangkau yang tidak terpikirkan. Mengapa begini? Sesuatu yang unik atau novelty biasanya, yang baru, unik, itu kalau dari sudut pandang kita biasanya tidak menarik. Artinya apa yang kita sudah pikirkan itu biasanya banyak sekali di referensi-referensi itu. Nah, kalau kita kemudian apersepsi, ya istilahnya tidak membangun persepsi dulu, ya kita boleh jadi menjangkau apa yang tidak dipikirkan oleh kita, dan kemudian yang tidak dipikirkan oleh kita itu muncul di lapangan. Nah, itu loh, kalau kita mau meneliti kualitatif maka kita harus memiliki data pembuka wawasan dulu, sehingga kita nanti akan didapat sesuatu yang unik-unik gitu. Yang sering saya contohkan adalah misalnya, ternyata setelah kita mendengarkan di lapangan itu ternyata ada istilah ayam tentrem. Tadi juga ada yang konsultasi itu resilient, saya stop dulu, jangan pakai resilient, pakai bahasa orang lokalnya itu seperti apa. Ternyata muncul Pak, bangkit dan menjaga. Nah, bangkit dan menjaga ini kan tidak pernah kita pikirkan, kita lebih banyak berpikir tentang resilient. Nah, bangkit dan menjaga itu bahasa Maduranya apa? Ternyata bangkit bla 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 gitu. Nah, itu aja, pakai itu aja judulnya itu. Nah, akhirnya kita lebih mendapatkan uniknya dan lebih Indonesia banget gitu. Nah, kalau begitu kita harus mendahulukan pengetahuan subjek. Mengapa begitu? Karena kan seorang peneliti itu harus memiliki keterbukaan, apalagi keunikan nanti. Kalau keunikan itu sudah kita pikirkan, tidak unik lagi, karena barangkali apa yang kita pikirkan tidak terpikirkan oleh mereka, atau apa yang ada di lapangan itu ternyata tidak pernah kita pikirkan. Jangan-jangan seperti itu. Maka bagaimana caranya? Dahulukan dulu subjekmu, dahulukan dulu siapa sih kira-kira yang akan kamu wawancarai. Misalnya kamu mengetahui gejala, kok ini ada fenomena seperti ini lah. Nah, jangan kemudian langsung dijustifikasi, oh ini namanya fenomena ini, namanya fenomena ini. Datanglah ke subjek, dan kemudian setelah itu dengarkan mereka, amati mereka, ajak mereka berdialog, ajak mereka berdiskusi. Maka disitulah sebenarnya kita akan kulaan berbagai ide yang ada di masyarakat, berbagai ide yang ada di subjek. Nah, dari situ kita kemudian akan bisa loh mengangkat kearifan lokal ke ranah global. Karena apa?
Karena kalau kita mendengarkan itu, maka kita pada akhirnya bisa untuk mempengaruhi wacana atau diskusi global tentang psikologi dengan mengangkat apa? Dengan mengangkat temuan-temuan yang ada di lapangan itu yang barangkali tidak pernah sempat kita pikirkan. Nah, ini artinya seorang peneliti kualitatif memiliki kepedulian untuk memihak atau membela pengetahuan masyarakat itu yang nanti kita racik di dalam riset kualitatif. Nah, ini teman-teman jangan lupa ada 4 itu yang harus didahulukan. 4 atau tahan konsep-konsep psikologis, tahan tema-tema psikologis yang ada di buku, yang ada di mana-mana. Kita kembali ke realita dulu. Oke, lalu bagaimana kita mulai menggali data? Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan seperti itu, bagaimana caranya agar kita itu apersepsi atau tidak bikin tema-tema atau teori-teori yang sudah ada di kepala ini itu kita paksakan di lapangan. Nah, bagaimana caranya? Sederhana. Satu adalah gunakan wawancara dulu. Jadi Anda bisa wawancara ke beberapa orang yang Anda anggap sesuai, misalnya Anda menangkap fenomena ini dan kemudian Anda wawancara ke situ. Lanjutnya apa? Diskusi kelompok juga bisa. Diskusi kelompok ya jagongan, cangkruan atau ngobrol-ngobrol sambil berinteraksi dengan masyarakat atau sekumpulan orang yang ada di desa misalnya, atau ada di kota, atau ada di perguruan tinggi, atau ada di mana. Ajak mereka berdiskusi, nanti akan ketemu hal-hal inspiratif yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi ide apa sih kira-kira yang kemudian bisa kita tangkap di situ. Observasi intensif juga bisa Anda lakukan. Misalnya Anda tidak perlu bertanya, nongkrong aja di sebuah desa, di sebuah situasi, di suatu setting penelitian, Anda catat, oh ini terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Atau kalau di dalam keluarga, Anda kemudian bisa minta izin untuk ya mengamati perilaku anaknya, mengamati perilaku keluarga ini kalau diizinkan gitu. Yang lainnya apa? Sumber tertulis juga bisa, kejadian-kejadian khusus. Misalnya di sebuah desa ini ada arsip atau berita-berita atau tulisan-tulisan yang diproduksi melalui sosial media, bisa diupload melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube. Itu kita kumpulkan yang ada kaitannya dengan itu. Nah, kita bisa catat di situ. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah cara kita untuk memulai meneliti kualitatif. Jangan tergesa-gesa. Saya punya tema resilient, saya punya tema kebahagiaan gitu. Meskipun itu baik, tapi secara metodologis itu masih menomorduakan subjek, karena subjek atau realitas itulah sebenarnya kebenaran, bukan kita sebagai seorang peneliti gitu. Situasi lain yang relevan. Nah, situasi lain yang relevan itu tentu kita bisa dapatkan dari ini sensitivitas kita di lapangan. Kalau kita itu semakin sering beradaptasi dengan lapangan, kalau kita sering terjun ke lapangan, saya kira di situ nanti ada banyak ide gitu loh. Jadi idenya itu jangan di teks gitu. Kalau idenya di teks nanti cara berpikir kuantitatif gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal yang ada di lapangan itu yang nanti kita kumpulkan menjadi kumpulan-kumpulan tema-tema kecil nantinya. Nah, untuk itu nanti Anda silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Ketika data dianggap cukup mendukung fokus riset, atau kira-kira ini kayaknya sudah mulai jelas sih setelah saya baca-baca datanya, setelah saya kumpulkan, saya coding tipis-tipis begitu. Nah, disitulah kemudian mulai tertata. Baru kita berpikir kira-kira konsepnya apa ya? Kira-kira teori psikologisnya apa? Atau kira-kira fenomena ini sebagai fenomena psikologis disebut sebagai apa ya gitu. Nah, disitulah sebenarnya penelitian kualitatif baru dimulai, tapi sebagian besar mahasiswa tidak seperti itu gitu. Sehingga saya sarankan Anda untuk menggali data dulu, baru nulis tema yang ditemukan di lokasi itu. Karena apa? Jangan-jangan apa yang kita pikirkan itu nggak ada di lapangan, atau jangan-jangan di lapangan itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, kok kemudian ini menjadi tema psikologis yang bagus ya. Nanti akan ketemu ini, ketemu itu, ketemu yang lainnya. Jadi nanti kita kulaan bahasa judul itu bisa di lapangan gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya
Silakan ikuti sesi-sesi saya berikutnya untuk memahami fenomena atau memahami cara memulai penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat.